Jadi tanpa perekat Candi Borobudur dibuat. Candi Borobudur dibuat sekitar pada abad 8 pada Wangsa Selendra Raja Samaratungga. Arsitek Candi Borobudur itu namanya Gunadarma. Gunadarma itu seorang Buddha. Iya. Gunadarma namanya. Kemudian dibuat Candi Borobudur abad 8 masa Selendra itu. Tujuan dibuat Candi Borobudur adalah untuk tempat ibadah agama Buddha pada waktu itu. Karena pada masa itu agama Buddha berkembang pesat di daerah sini. Candi Borobudur terdiri dari 10 lantai, namun dibagi menjadi 3 bagian. Bagian lantai bawah sampai lantai 3 itu namanya Kamar Datu. Di situ menceritakan tentang kehidupan manusia yang belum mempunyai pegangan hidup atau belum punya agama, masih dibelenggu hawa nafsu atau lebih ke hukum sebab akibat. Kemudian setelah Kamar Datu, Rupa Datu. Di sana juga menceritakan kehidupan manusia yang sudah punya agama, namun masih kehidupan duniawinya masih nyata, artinya masih dalam bentuk. Setelah Kamar Datu, Rupa Datu, kemudian Arupa Datu. Kalau panjenengan tadi memperhatikan di atas candi lantai 3 terakhir atas candi, itu di sana tidak ada relief, iya kan? Iya. Di bakar-bakar maupun di candinya itu tidak ada relief. Yang ada patung-patung Buddha di dalam relung. Itu namanya Arupa Datu. Itu Arupa itu tanpa rupa. Jadi di situ mereka sudah meninggalkan dunia. Orang Buddha kalau sudah mencapai tingkat yang ketiga itu sudah meninggalkan duniawi, dia hanya memikirkan nirwana, untuk menuju nirwana, surga. Kalau di dalam Islam itu ada 3 fase hampir sama, zaman jahiliyah, zaman agama seperti sekarang ini, dan kalau yang Arupa Datu itu paling atas itu ada sudah seperti para kiai. Para kiai sudah nggak mau bekerja, nggak mau apa-apa, cuma ibadah. Termasuk apa itu berdakwah itu kan ibadah mereka. Itu cuma untuk dunia, untuk akhirat aja, dunia ditinggalkan. Gitu. Tasawuf betul. Wah, kenapa itu kok ada yang nggak ada? Nah memang ini dari dulu ini tidak ada. Jadi kalau nggak ada dari kami menemukan Candi Borobudur ini nggak ada, ya nggak kami kasih karena kami masih ingin original Candi Borobudur ini. Katanya itu tadi ada pembeli itu karena gempa tahun 986. 9 apa 968 kalau nggak salah. 1006 ya mungkin ya. Kalau 1006 itu kan gunung berapi meletus dengan sangat dahsyat yang akhirnya mengubur Candi Borobudur. Kemudian Candi Borobudur ditinggalkan oleh para umatnya. Orang-orang Buddha meninggalkan Borobudur. Lari mereka sampai ke Temanggung, Wonosobo, bahkan sampai ada yang sampai ke Jawa Timur, Surabaya. Katanya ini Candi Borobudur itu bisa dibagi 8 apa? Bener nggak itu? Itu candi-candinya tuh bisa apa ada hitungannya tuh kenapa tuh? Kok dibagi 8? Enggak, saya nggak tahu kalau dibagi 8. Jadi apa dibagi? Yang kami tahu itu Candi Borobudur seluruh tingkatan dibagi menjadi 3 tingkatan itu. Kamar Datu, Rupa Datu, dan Arupa Datu itu. Nah itu pas setelah Candi Borobudur terkubur katanya terus yang menemukannya lagi siapa? Raffles itu. Raffles. Iya, orang Belanda itu. Sebenarnya sebelum ditemukan Raffles sudah banyak yang menemukan, namun tidak disampaikan pemerintah saat itu, Belanda maksudnya. Itu dulu sempat ada yang menamai sejuta stupa itu. Karena di situ ditemukan ada beberapa stupa yang sangat banyak. Itu dinamakan sejuta stupa. Tapi yang menemukan dan langsung ditindaklanjuti pada saat itu adalah Raffles. Tadi juga saya sempat dengar dari beberapa orang di sini katanya istilah candi itu lebih dekat sama istilah kematian, itu maksudnya gimana Pak? Bukan Candi Candi bukan dekat dengan kematian. Jadi candi itu sebuah batu yang ditata rajin untuk mewujudkan sebuah wujud ya. Kalau Borobudur tadi saya kan Borobudur itu berasal dari 2 kata, biara dan beduru. Biara itu adalah wihara, beduru adalah bukit. Sebuah wihara yang ada di atas bukit. Itu dapat dari mana kalau candi identik dengan kematian itu? Nah, dari itu seperti dari apa ya? Pengarahannya dari siapa ya?
Kalau cuma sepatah-sepatah itu nggak bisa diartikan ya. Kalau jenengan dengar dari awal sampai akhir, mungkin itu jenengan nanti tahu artinya. Bapak ini Candi Borobudur udah berapa kali perbaikan Pak? 2 kali. Oh, iya, iya. 2 kali. Kamu pada tahun berapa? Pada tahun 1907 sampai 907 sampai 1911. Terus yang kedua dari tahun 1973 sampai 1982. Itu parahan yang mana Pak? Yang pertama Pak? Yang pertama. Itu akibat apa Pak? Yang pertama. Kalau yang pertama letusan gunung berapi itu. Sama. Iya. Rapi. Kalau yang kedua itu memang karena sudah perlu dipugar lagi karena sudah miring-miring. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena kunjungannya sangat banyak. Terus sekarang, kalau dulu kan orang ke Borobudur begitu parkir naik candi, nggak ada taman seperti ini. Makanya kemudian dibikin sabu hijau untuk memutar pengunjung. Mereka parkir dengan candi jauh, sehingga ada yang turun, ada yang baru jalan naik seperti itu. Tujuan dibuat taman juga seperti itu. Iya. Kalau parkir langsung naik, roboh kan. Nah, tadi juga sempat melihat stupa-stupanya tuh pada nggak ada kepalanya itu kenapa, Pak? Itu sama saja jawabannya. Sama saja. Letusan gunung berapi pada 1006. Terus belum diperbaiki lagi Pak? Memang nggak diperbaiki. Nggak boleh. Itu kami bisa bikin patung-patung seperti itu bisa, tapi nggak natural lagi, nggak original lagi. Yang tadinya kupingnya gitu jadi Iya. nempel sini, rata-rata kebanyakan kayak gitu. Nah, untuk luas Borobudur sendiri itu berapa, Pak? Luas Taman Wisata Candi Borobudur 85 hektar. Borobudurnya aja. Borobudurnya. Borobudurnya itu berapa Mbak? Bisa ada ya itu? 145 kali 45 kali 45 ya. 45 meter kali 45 meter itu. Iya. Itu yang candi di atas yang paling besar itu diameternya berapa? Wah, itu saya juga kurang tahu ya itu. Lagian kita ngapain masih Itu 18 ya. 18 diameter. Diameter. Tingginya 12 meter. Tingginya 12 meter. kalau misalkan di tingginya oh iya udah tadi ya. Pak, Dari mana ini? dari Cirebon. Apalagi? lagi Tapi biar Bangka pemandu wisata enggak tadi? enggak. Itu brosur ada brosur. Yang kayak antena itu Penangkal petir. Nangkal peti. udah ya. Udah, Ya. cuman gitu aja. Cukup. Ya, sama-sama. Monggo, kan isi